Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi bumbung gelombang. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibnu Sina Maulana. Perkenalkan, nama saya Reva Amelia. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Zamzam Askia Kamila. Baik, selanjutnya akan langsung aja masuk ke pemateri yang pertama, yaitu tentang pengertian bumbung gelombang yang akan dijelaskan oleh Dini. Nah, bumbung gelombang atau waveguide adalah salah satu jenis saluran transmisi yang digunakan untuk menyalurkan gelombang elektromagnetik yang berfrekuensi tinggi, terutama gelombang mikro. Jadi, bumbung gelombang itu seperti pipa untuk gelombang. Kalau air kan mengalir lewat pipa, nah gelombang juga butuh jalan supaya bisa sampai ke tujuan. Nah, bumbung gelombang itu adalah pipa dari besi yang dipakai untuk mengalirkan gelombang listrik yang sangat cepat. Untuk selanjutnya, di sini ada prinsip kerja bumbung gelombang. Prinsip kerja bumbung gelombang didasarkan pada perambatan gelombang elektromagnetik di dalam pipa logam berongga, di mana gelombang tersebut dipantulkan secara berulang oleh dinding logam bumbung. Ketika gelombang masuk ke dalam bumbung gelombang, gelombang tersebut tidak keluar dari saluran, tetapi terkurung dan merambat maju karena pantulan berulang pada dinding bagian dalam. Nah, gelombang hanya dapat merambat jika frekuensinya lebih besar dari frekuensi cut-off, sehingga gelombang tetap stabil dan tidak meredam. Dengan prinsip ini, bumbung gelombang mampu menyalurkan energi secara efisien dengan rugi daya kecil dan interferensi yang rendah, sehingga banyak digunakan pada sistem antena, radar, dan komunikasi gelombang mikro. Baik, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan bumbung gelombang. Kelebihannya sendiri, bumbung gelombang itu yang pertama memiliki redaman yang kecil. Jadi bumbung gelombang itu memiliki rugi-rugi yang kecil sehingga sinyal dapat merambat lebih jauh dengan kualitas yang tetap baik. Terus yang kedua itu cocok untuk daya besar. Bumbung gelombang itu mampu menyalurkan daya elektromagnetik yang besar tanpa mudah mengalami panas berlebih atau kerusakan. Terus yang ketiga itu stabil pada frekuensi tinggi. Pada frekuensi gelombang mikro, bumbung gelombang bekerja lebih stabil dan efisien dibandingkan saluran transmisi biasa. Selanjutnya ada kekurangan bumbung gelombang. Yang pertama itu ukurannya besar. Jadi bumbung gelombang itu menjadi kurang praktis untuk perangkat yang kecil. Terus yang kedua itu mahal. Biaya pembuatannya lebih mahal karena membutuhkan bahan dan bentuk yang presisi agar gelombang dapat merambat dengan baik. Terus yang ketiga itu tidak fleksibel. Bentuknya kaku dan sulit dibengkokkan sehingga pemasangannya tidak semudah kabel koaksial gitu. Terus yang terakhir itu tidak cocok untuk frekuensi rendah. Pada frekuensi rendah, ukuran bumbung gelombang harus sangat besar sehingga tidak efisien untuk digunakan. Next. Oke, selanjutnya masuk ke dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada oven microwave, menyalurkan gelombang mikro dari magnetron ke ruang pemanas makanan. Nah, jadi di dalam microwave itu ada komponen yang namanya magnetron. Nah, bumbung gelombang ini yang jadi jalur gelombang mikro dari magnetron tadi ke tempat makanan dipanaskan. Yang kedua itu antena parabola, membantu mengarahkan dan menerima sinyal satelit. Jadi sinyal satelit itu kan datang dari jauh. Nah, si bumbung gelombang ini yang bantu ngarahin sinyal tadi supaya bisa ditangkap dengan tepat sama antena parabolanya. Yang ketiga itu radar, digunakan untuk mendeteksi cuaca pesawat atau kapal. Jadi radar itu kerjanya mengirim dan menerima sinyal. Nah, bumbung gelombang ini yang jadi salurannya supaya sinyal yang dikirim itu tetap kuat dan nggak banyak terbuang. Yang terakhir itu komunikasi satelit, menyalurkan sinyal frekuensi tinggi pada stasiun bumi. Jadi di stasiun bumi itu ada antena besar yang tugasnya itu mengirim sinyal ke satelit. Nah, bumbung gelombang ini yang menyalurin sinyal dari pemancar ke antena itu sebelum akhirnya dikirim ke satelit. Baik, cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.